tentang subgraf, kalau ada dua graf G dan H itu dikatakan subgraf dari G kalau semua simpul dan sisi yang ada di H itu ada di G. Jadi ini seperti subbab, sama seperti kalau kalian belajar himpunan itu berarti subset. Ini ada subgraf. Misalkan di contoh 2.1, di contoh 2.1 G-nya itu seperti ini bentuknya, gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita ambil simpul yang A dengan dua loopnya, ini kan ada dua loop, ini sama yang besar, yang kecil sama yang besar itu kan. Nah, di sini ada B2. B2 itu simpulnya ada A dan dua loopnya. Berarti kita bisa mengatakan B2 ini adalah subgraf dari G. Kemudian di sini ada simpul C sama B dan ketiga sisinya. 1, 2, 3. Ini kan sama seperti yang ini. Nah, ini bisa kita katakan kalau D3 ini merupakan subgraf dari G. Kemudian di sini ada A, B, C, ini A, B, C, gini kan bentuknya segitiga K3. K3 ini berarti merupakan subgraf dari G. Nah, kalau misalkan gini, kalau misalkan ada yang seperti ini saja, C sama B dengan dua sisi saja yang sama saya ambil, ini juga termasuk subgraf dari G karena simpul C dan B-nya sama-sama ada di G dan dua sisinya ini juga ada di G. Berarti ini tetap namanya tetap subgraf dari G. Nah, G itu sendiri dikatakan supergraf dari B2, D3, K3 dan contoh tadi. Begitu. Kemudian ada spanning subgraf. Spanning subgraf itu namanya merentang. Subgraf yang merentangkan. Jadi suatu subgraf dikatakan merentang, spanning subgraf, kalau dia punya banyak simpul sama seperti di supergrafnya. Misalkan dari gambar yang tadi, contoh 2.1. Nah, B2 hanya punya satu simpul saja. Berarti B2 ini bukan spanning subgraf. Kemudian D3 hanya punya dua simpul, C dan B. Berarti ini bukan spanning subgraf. Jadi D3 ini tidak merentangkan G. Nah, yang K3 itu punya semua simpulnya. Ada A, ada B, ada C. Berarti kita bisa mengatakan bahwa K3 itu merupakan spanning subgrafnya dari G. Apakah spanning subgrafnya cuma ini aja? Ya enggak. Yang lainnya juga bisa. Yang penting ada tiga simpul tersebut. Gambarnya terserah. Misalkan ini A, ini C, ini B. Gambarnya seperti ini saja. A, B, C, tidak ada sisinya. Oh maaf, C-nya yang atas ya. Jadi ini B, ini C. Seperti ini saja. Ini tetap kita katakan spanning subgraf karena dia memuat ketiga simpul yang ada di graf G meskipun tidak ada sisinya. Gitu. Kemudian ada yang namanya komponen. Komponen itu adalah subgraf terhubung maksimal dari G. Jadi dari subgraf itu terpisah menjadi beberapa komponen. Dari graf itu terpisah menjadi beberapa komponen seperti yang di contoh 2.2. Ini ada graf, semuanya ini nama satu graf, tapi mereka itu terpisah-pisah. Ceritanya itu seperti itu. Nah, terpisahnya ini menjadi 4 bagian. Ada bagian yang ini, ada bagian yang ini, ada bagian yang sendirian, ada yang bagian seperti cincin. Ada 4 bagian. Ya, 4 bagian ini yang kita namakan sebagai komponen.
begitu. Jadi ini satu graf ya, tapi dia terbagi menjadi 3 komponen.